Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali jumpa lagi bersama saya Dita Rahayu dalam Bincang iNews. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum berakhir dan masih memberikan dampaknya, dan salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah para pelaku UMKM. Dan untuk itu kita akan bicara mengenai peran WPMI atau Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat dalam membantu kebangkitan UMKM lokal. Untuk itu seperti biasa saya tidak sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ratu Sabani selaku Ketua DPD WPMI Nusa Tenggara Barat, dan juga telah didampingi bersama dengan Ibu Siti Masita Rahman selaku Wakil Ketua Umum Pemasaran dan Event dari WPMI Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Ibu Ratu dan juga Ibu Ita. Selamat pagi. Ya, kabar baik hari ini Ibu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi sebelum kita bicara mengenai bagaimana sih peran WPMI terhadap UMKM lokal, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu apa saja kegiatan dari WPMI atau mungkin secara organisasi, karena WPMI juga dalam skala nasional Ibu ya? Ya, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Silakan Ibu Ratu. Ya, terima kasih. Saya langsung mulai dengan apa itu WPMI. Ya. WPMI itu adalah singkatan dari Perempuan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, WPMI itu berdiri itu tahun 2015, tepatnya tanggal 22 September. Didirikan oleh Ibu Endang Yopianti SEME. Nah, WPMI ini memiliki banyak kegiatan. Nah, sebelum saya masuk ke kegiatan, kami mempunyai di WPMI dibina oleh pembina satu kami, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan pembina dua kami juga adalah Bapak Ahmad Jabadi. Beliau adalah Deputi Perkoperasian di Kementerian Koperasi Indonesia. Nah, WPMI sendiri sebenarnya di NTB ini udah lama Mbak, udah setahun yang lalu berada di NTB. Sejak tahun 2020? Ya, sejak tahun 2020 itu sudah ada di NTB. Tapi secara resmi kami itu baru dilantik kemarin Mbak, secara virtual ya Mbak. Iya, secara virtual. Semua secara nasional virtual ya berarti? Tidak secara, karena kebetulan sekarang ini kan karena COVID, jadinya kami kemarin ada yang secara offline, secara langsung memang ada di NTB yang ada di Mataram. Jadi di luar NTB dan di nasionalnya itu secara virtual. Dilantik langsung oleh pembina? Dilantik langsung oleh pembina dan Ketua Umum DPP WPMI. Baik. Nah, mungkin tadi karena diceritakan ada pembina 1, pembina 2, nah bagaimana bentuk pembinaan khususnya tadi dari nasional ya? Untuk WPMI, khususnya di WPMI NTB ini? Kami itu alhamdulillah, karena kebetulan dari pembina 1 ini kebetulan beliau adalah seorang menteri, kami lebih akses kami ke arah nasional ini alhamdulillah lebih gampang. Lebih gampang ya. Ya. Dan ini penting untuk UMKM. Ya. Kebetulan apalagi pembina 2 ini juga berada di deputi yang langsung berhubungan dengan UMKM dan koperasi, dan itu juga membuat kami lebih alhamdulillah lebih gampang gitu. Untuk akses ke nasional. Baik, mungkin bisa diceritakan juga apakah ada kerjasama yang telah dilakukan oleh WPMI khususnya dalam pemberdayaan perempuan ya, sesuai dengan namanya tadi, Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia NTB. Mungkin Ibu Ratu atau Ibu Ita? Mungkin Ibu Ratu. Ibu Ratu, pemberdayaan perempuan. Ya, memang benar, karena WPMI itu memang berkecimpung di dalam pemberdayaan dan pendampingan ke perempuan, terutama perempuan yang notabene sebagai usaha mikro, kecil dan menengah, lebih spesifik ke sana kami. Nah, itu kami udah banyak melakukan pemberdayaan. Salah satunya sebelum kami dilantik itu memang kami sudah melakukan pemberdayaan, Mbak. Pemberdayaan di satu titik, di satu kelompok perempuan yang kami berdayakan di sisi fashion dan kuliner. Nah, itu sudah kami lakukan selama setahun, dan kami berharap perempuan di sini kan ada
perempuan, ada ibu-ibu dan ada remaja putri. Nah, kami berharap di sini dengan pemberdayaan ini mereka suatu saat itu bisa berdiri dan mempunyai penghasilan secara finansial. Mempunyai penghasilan yang pada akhirnya nanti membuat mereka memang mampu bertahan. Mandiri seperti itu. Mampu bertahan dan lebih mandiri seperti itu. Itu yang harapan kami di sini. Baik. Mungkin untuk sampai saat ini ada berapa jumlah pengusaha yang telah bergabung khususnya di WPMI NTB mungkin? Kalau di WPMI NTB sendiri ini sudah sekitar 83 pengusaha yang gabung di dalam organisasi kami. Ya, berbicara tentang pengusaha ini Mbak ya, pengusaha ini kan ada beberapa tingkatan ya. Ada tingkatannya, ada pengusaha besar, ada pengusaha kecil, dan ada pengusaha mikro. Nah, jadi di WPMI itu anggota WPMI ini kebanyakan itu usaha mikro Mbak, kebanyakan UMKM, dan kami sendiri juga yang duduk di sini termasuk dalam UMKM. Nah, seperti itu. Jadi disinilah uniknya WPM itu terjadi suatu kolaborasi di dalam kami itu. Tidak terbatas kalangan juga. Jadi tidak terbatas kalangan. Tapi pada saat sekarang yang terjadi di kami itu seperti itu. Jadi kami di dalam itu saling saling asih mengasuh kayak begitu ya. Terus saling support, terus saling kerjasama gitulah. Saling tolong menolong, gotong royong seperti itu yang kami lakukan di dalam sini. Berarti WPMI NTB bukan hanya organisasi ya, tapi keluarga. Keluarga, rumah. Karena saya percaya ya WPMI ini bisa menjadi tempat ya bagi perempuan untuk berkomunikasi. Dan sebagai wadah perempuan, sebagai wadah kami untuk membantu para muslimah mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya khususnya di taraf ini Mbak, di taraf kemandirian usaha. Di taraf kemandirian usaha dengan kami melakukan itu pelatihan-pelatihan, pemberdayaan dan aksesibilitas mereka ke arah sektor usahanya. Tujuannya berarti UMKM bangkit dan mandiri seperti itu ya. Seperti itu. Baik, kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai bagaimana peran dari WPMI NTB dalam pemberdayaan pengusaha di UMKM lokal. Namun kita akan lanjutkan nanti, jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Ainis, kami akan segera kembali.